Biasanya orang kalau ingat mati itu pasti takut yang merasakan neraka. Ku tak pantas di surga. Iya. Mulai lagi. Namun ku takut pada neraka. Iya, contoh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini Habib kita kembali mengundang salah satu tamu spesial di acara ini. Siapa itu? Ini salah satu ustadz yang terkenal, bukan hanya di Makassar, di Maros, tapi bahkan mancanegara. Bahaya Nadi. Itu ustadz yang apa lagi? Yaitu yang sering katakan debur Indonesia. Debur Indonesia. Kita panggilkan ya. Iya. Ini namanya Ustadz Farid. Ustadz Farid. Oke, kita panggilkan kepada Ustadz Farid. Silahkan masuk. Ini dia. Hadir tengah-tengah kita. Waalaikumsalam. Jadi sudah bucok, sudah. Jadi Ustadz ini kita sengaja undang di channel kami Ustadz. Ya. Iya, Ustaz. Kita akan membahas beberapa hal yang mungkin sempat menggemparkan dunia sosial media 2 minggu terakhir. Tapi ngomong-ngomong channelku ini kah? Channel tak kah? Bukan channel Ustadz. Iya kak. Ya, jadi Channelnya Ustadz. channelku ini ya. Astagfirullah. Salah kamarku ini semua ini. Begini, saya sengaja mendatangkan kalian berdua supaya saya mau cari tahu dari kamu ini informasi-informasi terbaru. Adakah pertanyaan-pertanyaanmu itu yang terbaru yang berkaitan tentang agama kah atau bagaimana ya? Siapa tahu saya Ternyata bisa sudah menjawab di-setting ya Ustadz. Iya. Aduh. Channelku ini ya. Iya, tapi kenapa nih Ustadz kayak kurang-kurang ganteng atau kacamata aku yang gelap? Gelap gitu. Oh iya. Oke, jadi ini Ustadz sekarang kan kemarin sempat panas itu kasus Ferdinand Paleka ya Ustadz. Tapi Ya. kayaknya kita tidak buat konten terkait itu Ustadz. Tapi yang ingin saya tanyakan Ustadz sebenarnya bagaimana sih pandangan Ustadz terkait seseorang yang memberikan sedekah tapi pura-pura? Artinya gini, Ferdinand Paleka itu ingin memberikan pelajaran kepada para waria yang tetap keluar di masa pandemik. Sebenarnya pada satu sisi Ferdinand Paleka benar, tapi di sisi lain dia memberikan sampah. Oh, sampah. Iya, memberikan sumbangan tapi berupa sampah. Artinya pranknya, mau Iya. prank tapi salah-salah pranknya. Iya. Ya, ini yang pertama. Yang pertama tentu pemberiannya itu adalah bukan sedekah namanya, Iya. tapi itu yang menyakitkan hati. Orang sudah lama menunggu makanan, ternyata yang dibawakan adalah sampah. Iya. Dalam Islam itu kita diajarkan tidak boleh seperti demikian. Iya. Artinya kita memberikan kesengsaraan kepada orang melalui kita. Apalagi dalam Islam jangankan seperti demikian. Seperti memberikan saja sedekah berupa harta ataupun makanan, tapi dengan cara menceritakan kebaikannya sendiri dan menceritakan bahwa si anu saya sudah kasih. Jamu kau kasih gitu, sudah aku kasih, paham toh? Sudah dikasih 1 dos Indomie. Tidak usah kau kasih itu lagi Indomie. Kenapa? Sudah aku bawakan kemarin. Iya. Kau cerita kiri kanan. Jamu kau lagi kasih kiano. Si ini uang karena saya sudah kasih kemarin uang. Jamu kau kasih ke dia karena kemarin saya sudah kasih ke beras. Contoh ya. Iya. Artinya menyakiti perasaan saudara kita. Betul. Dengan cara menceritakan apa yang dia berikan kepada saudaranya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Iya, Jadi artinya, Ustadz. jangan kita orang-orang beriman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menceritakan sedekah yang telah kau berikan kepada orang, apalagi ria'an nas. Itu ada ria. Iya. Ya, ada rasa ria, rasa kebanggaan tersendiri, kesombongan tersendiri, akhirnya itu yang membuat pahala kita menjadi gugur. Oh iya, oke Ustadz. Terima Tapi kasih. kalau begini Ustaz. Iya. Ya. Misalnya anggaplah saya memberikan kepada orang, tapi saya menanyakan lagi, bilang kamu jangan kasihkan itu lagi. Karena saya sudah kasih dia. Oh iya. Oke. Tetapi di dalam hati saya ini tidak ada sifat ria. Bagaimana itu? Tidak ada sifat ria. Ria itu kalau mau dibilang kalau umpama saya kasih kamu, langsung saya ceritakan,
sudah saya kasih itu tadi malam sudah saya kasih ya. Ria itu sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Ya. Sama dengan cinta karena cinta. Mulai lagi, tak Ustaz. perlu kau tanyakan. Ya, toh? Artinya tidak bisa diungkapkan melalui perasaan. Allah yang tahu. Ya, tidak bisa diungkapkan melalui lisan, melalui ucapan. Itu kalau yang jelasnya terkadang kita sudah merasa diri kita ria, ditakmir ria, tapi kita mengatakan saya tidak ria kok. Ya, Tidak toh? ria, Jak. Tidak ria tonja. Biasa, Jak. Kan saya kan ria ricis. Oke Ustaz, berikutnya ya. Ini yang sempat panas ya, itu terkait. Kasih selesai tahu dulu. Masih ada? Ya kecuali kalau untuk hanya memberitahu orang bahwasanya mau dibawa kemana itu, Anda usah di sana karena saya sudah kasih kemarin. Nah itu sana coba kau tengok saudara kita yang di sana belum dapat, toh? Nah, bisa untuk menunjukkan begitu. Tapi kalau mengumbar secara luas bahwa saya sudah kasih ini, saya sudah kasih, banyak sih itu menjadi diri ini ada kesombongan. Ya, artinya yang salah nih, Hah? yang salah nih, Ustaz, kalau misalnya kita umbar-umbar nih, Ya diceritakan kiri kanan. kalau ditanya aja saja, bilang kamu jangan kasih nih karena saya sudah kasih. Ya, kecuali kalau untuk memberikan petunjuk bahwa masih ada saudara kita yang lain belum dapat. Ya, kecuali kalau dia menceritakan itu hanya untuk mendamba-dambakan dirinya dan menyakiti perasaan saudaranya, itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, karena ada kesombongan di situ. Sedangkan baginda Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, ya ayyuhal la tadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Kecilnya saja itu kesombongan, Allah melarang kita. Artinya surga tidak ada bagi orang-orang seperti demikian. Bagaimana? Ya. Luar biasa. Ya, insyaallah. Nggak dilakukan lagi. Penjelasannya ini, Ustaz. Hah? Luar biasa penjelasannya. Ya, luar biasa. Memang karena Santai saja, debur santai. Indonesia. Ya, debur Indonesia. Kita santai saja karena banyak orang lain, anak-anak muda yang mau bertanya, dia merasa malu. Pertama karena saya ini masih jauh dari pintu taubat, Ustaz. Dia malu bertanya ya ini yang salahnya. Kita cuma hebatnya berbicara di masjid, berceramah di masjid, tapi kita tidak pernah hebat berbicara di depan pemuda, meskipun itu di pos ronda, meskipun itu di warnet, di kafe-kafe, itu dia masalahnya. Nah, bagaimana saudara-saudara Nanti diborong, kita? Ustaz. Jamaah tablik lebih hebat. Ada ceramah. Saudara kita yang Borong. jamaah tablik, mereka itu tentara Allah, itu lebih hebat, lebih keras lagi, lebih kuat. Orang yang bertato pun dia datangi. Tapi hasilnya bagaimana? Dia terus datangi saudara-saudaranya seperti saudara-saudara kita yang seperti demikian sampai mereka kembali ke jalan Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Bagaimana selanjutnya? Oke. Selanjutnya karena sudah mau buka puasa, kita tutup acara ini. Belum. Nah, selanjutnya ini Ustaz, kan ada lagi kasus beberapa hari terakhir ini toh. Yang masalah Polisi ini dia melakukan pembulian balik terhadap Ferdinand Paleka. Artinya begini Pak Ustadz. Oh ya, saya dengar juga. Tapi bukan polisi ya, apa? Ya, tahanan ya. Iya, betul. Artinya begini Pak Ustadz, ini kan masih belum valid tuh karena baru beberapa data yang muncul, video yang disebar di YouTube bilang ada tahanan, ada yang katakan beberapa penjaga polisi pada waktu itu yang melakukan rekaman. Artinya begini, jikalau memang yang melakukan ini adalah polisi kan, apakah ini kan termasuk sesuatu hal yang tidak baik. Ya, yang tidak baik ya, yang tidak bermoral kan, Pak Ustadz, kalau melakukan hal seperti itu. Tapi di sisi lain, apakah saudara Ferdian Paleka ini patut untuk menerima hal itu? Ya, ini dia masalahnya. Kamu pernah di penjara? Alhamdulillah belum. Saya orang baik-baik. Pernah masuk di sel? Orang baik-baik saya Ustaz. Jadi saya dulu pernah merasakan sel. 2 kali saya pernah merasakan sel. Kasus apa Pak Ustaz? Perkelahian. Oh, kira curi ayam. Jadi di dalam sel itu memang kita disiksa. Ya. Untuk menjadikan efek jera dan tidak mau lagi melakukan tindak kejahatan. Nah, sekarang ini anak-anak sekarang yang hidup di masa ini
terlalu manja. Hmm. Dulu saya belum tidur di malam hari disuruh buka baju, tinggal celana dalam, disuruh tidur di lantai yang sudah dibasahi, disiram, bayangkan. Di penjara. Ya, itu, Ustaz, untung ya. baik karena saya dulu pernah nakal. Untung Nah, bukan- jangan baik dulu baru nakal, lebih baik nakal dulu baru baik. Mending kayak saya pemirsa, baik terus dari dulu sampai sekarang. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz, itu yang bahaya. Jadi Iya, betul. akhirnya efek jerah itu muncul. Saya tidak mau lagi lakukan begini, membuat malu orang tua saya, keluarga besar saya itu. Akhirnya sedikit mau berbuat kesalahan itu terlalu berpikir saya. Yang seperti demikian memang wajar lah, karena itulah manusia ya. Nah, pasti kalau orang memberi kejahatan pasti dia juga akan diberikan kejahatan. Bagaimana perasaannya manusia yang kau tipu dengan cara seperti demikian, yang begitu lapar menunggu agar dia, apakah dia mau sahur atau tidak, yang jelasnya kau kasih dia harapan palsu. Ya, meskipun itu perbuatan mereka itu, manusia seperti demikian itu dilaknat oleh Allah, Iya. karena sengaja berpura-pura mencontohi daripada bukan dirinya. Maksudnya ini apa? Dia laki-laki seperti mencontohi sifat perempuan. Ya, itu kan dalam Islam itu ya, dalam Islam itu namanya muhannas ya. Muhannas. Ya, jadi itu laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan. Bencong lah namanya. Tapi kalau perempuan yang berpura-pura laki-laki itu tomboy. Mutarajjil lah. Tapi gitu. bagaimana itu Postat dengan laki-laki tapi dia bergaya seperti perempuan, bencong ya? Bencong tapi dia beribadah di masjid dengan gaya laki-laki juga. Ya, Tapi ini. kesehariannya dia bencong. Ya, itu masalahnya. Kalau dia laki-laki yang selalu menirukan gaya perempuan, itu yang Allah benci. Tapi dia beribadah dengan gaya laki-laki, Pak Ustaz. Ya, itu bagusnya. Tapi dia berarti sudah masuk ke dalam pintu hidayah, tiba-tiba keluar lagi. Tidak, Pak Ustaz. Saya pernah menemukan kasus ya. Ini dia bencong. Tapi dia rajin beribadah, tapi dia tetap bencong. Tapi Ya. dia beribadah pakai songkok, pakai sorban, pergi sholat dan rajin sholat. Hanya kesehariannya bencong. Profesinya tetap bencong. Iya, tetap bencong. Ya, ini Temannya bagaimanapun ibadahnya itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Yang jelasnya perbuatan mereka itu yang menirukan gaya perempuan itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Sebenarnya berkata seperti demikian ini itu sangat-sangat membuat sebenarnya terus terang ini hal yang sangat malu untuk kita jelaskan. Tidak, artinya ya mohon maaf ya pemirsa di rumah juga mohon maaf, ini sangat-sangat tidak baik untuk dijelaskan. Tapi yang jelasnya laki-laki yang meniru gaya perempuan itu tidak boleh, dan itu paling dibenci. Bahkan baginda Rasulullah sempat mengusir orang seperti demikian dari rumahnya, diusir karena menyerupai sifat wanita. Dan perempuan juga yang menyerupai sifat lelaki itu tidak boleh. Mutarajjilah dengan muhannas itu tidak boleh. Dalam Islam ya, Pak Dalam Ustaz. Islam tidak dibolehkan. Tapi di Indonesia masih bisa. Ya, kalau jelasnya pernah dengar al-liwat ya. Al-liwat kaumnya Nabi Lut yang dihukum oleh Allah diberikan azab. Ya, mudah-mudahan negara kita tidak diberikan azab lah. Iya, Pak Ustaz. Tapi kalau begini Pak Ustaz, misalnya kalau perempuan bergaya apa? Tomboy. Bergaya tomboy atau laki-laki bergaya perempuan, itu kan tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Itu dari sosok dari dulunya, kecuali kalau dia tidak seperti demikian, umpama ya. Dulu yang normal. Ya, dulunya normal, tiba-tiba langsung seperti bergemulai ahai begitu ya. Itu tidak boleh, padahal kalau waktu masih kecilnya dulu, ngapa kok? Tiba-tiba langsung pas dewasanya, ngapa ki? Iya, itu tidak boleh. Itu contoh saja ya, Oh, contoh. saya kira Pak Ustaz aman. Tidak boleh. melawak. Tidak dibolehkan dalam Islam itu. Oke. Makanya jangan. Bagi sahabatku yang punya profesi hidup seperti demikian, rubahlah. Karena api di dunia ini sangat panas toh. Korek api saja dibakar itu panasnya luar biasa. Apalagi kalau Allah membakar kita di dalam neraka. Bagaimana panasnya ya.
Biasanya orang kalau ingat mati itu pasti takut yang merasakan neraka. Ku tak pantas di surga. Iya. Mulai lagi. Namun ku takut pada neraka. Iya, contoh ya. Ya, Postat. Jadi selesai Mi. Iya, kayaknya. Jadi sudah jelas ya Iya. bahwa perbuatan demikian menyakiti perasaan orang lain itu tidak boleh. Apa juga yang dilakukan oleh dalam rutan itu juga tidak sangat-sangat mendidik. Betul. Memang dia bersalah tapi jangan kau hukum dia seperti demikian. Dia itu bukan binatang, dia manusia. Oke. Ferdian Paleka, jangan kau juga hukum orang seperti demikian meskipun profesinya seperti demikian. Profesi yang dilaknat oleh Allah, tapi jangan kau juga buat seperti mereka. Seperti demikian. Jangan buat seperti itu. Betul. Mempermalukan bahkan menipu orang seperti demikian ya. Dia juga adalah manusia. Oke. Tapi inilah kita manusia yang punya kesalahan. Oke, ada kata penutupmu kepada pemirsa. Kenapa saya tutup Postat? Ya. Jadi begini, manusia itu adalah hewanun natik. Iya, betul. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kita punya pikiran, kita punya akal. Allah melengkapi kita dengan hal seperti demikian agar kita memikirkan segalanya. Sedangkan manusia dijadikan di muka bumi ini sebagai khalifatun fil ar, pemimpin di muka bumi ini. Bagaimana dia menjaga seluruh apa yang ada di muka bumi ini dan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Bukan cuma itu, kita juga manusia yang seringkali salah dan dosa. Al-insanu mahallul hata wa nisyan. Mungkin itu saja. Oke, mungkin terima kasih ya kata-kata motivasi daripada Postat dan masukan Postat. Jadi untuk pemirsa di rumah, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal dalam pikiran teman-teman ya, seperti teman saya ini banyak mengganjal dalam pikirannya, silakan tulis ya di bawah di kolom Komentar. apa Bib? Kolom Kolom komentar. jembatan. Kolom komentarnya tulis di bawah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mengganjal, nanti langsung kami akan hadirkan beberapa pakar yang luar biasa tentunya. Mungkin hanya itu saja. Tapi Postat kita tutup, saya yang pergi. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an. Wa alaihi tiklan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.